Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin khairil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minal mahdi ilal lahdi. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sebagian perintahnya serta mensuri tauladani sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bertolabul ilmi di haflah yang mubarakah Masjid At-Taqwa, mudah-mudahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala diturunkan untuk kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, itba'un tabi'in, termasuk kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mensuri tauladani jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita mensuri tauladani sunnah-sunnah Rasulullah, kita digolongkan menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemarin masih pembahasan tentang pemulasaraan jenazah. Kemarin sudah dibahas yang pertama ialah memandikan jenazah. Selanjutnya pasal masih berkaitan dengan pemulasaraan jenazah. Yang kedua ialah pasal menceritakan tentang mengkafani jenazah. Sudah memandikan lalu dilanjutkan dengan mengkafani jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Aqalul kafani ari pangsa eutik-eutik namungkus mayit eta saubun hiji pakaian ya ummuhu anu nutupan itu baju ka mayit, wa akmaluhu jeung ari kasampurnaanana mungkus mayit lirrijali pikeun lalaki eta salasu lafaifa tilu pirang-pirang lapisan, walil mar'ati jeung eta tetep pikeun mayit awewe komisun ari baju kurung, wahimarun jeung tiung, wa izarun jeung samping, walifa fatani jeung dua lapis kain. Ini pasal tentang mengkafani jenazah. Setelah kita salah satu kewajiban, jadi ada 4 kewajiban orang yang hidup terhadap jenazah. Yang pertama ialah memandikan,
dan yang kedua ialah mengkafani. Jadi ini pasal menjelaskan tentang tata cara mengkafani jenazah. Jadi minimal baik laki-laki maupun perempuan, batas minimal paling sedikit mengkafani itu ialah dengan memakai sehelai kain yang mampu menutupi seluruh badan. Jadi minimal mengkafani jenazah itu baik laki-laki maupun perempuan ialah batas minimalnya hanya dengan sehelai kain yang mana kain tersebut bisa menutupi seluruh tubuh mayit, baik laki-laki maupun perempuan, cukup satu helai. Adapun yang lebih sempurna nih, untuk yang lebih sempurna bagi jenazah laki-laki yaitu dengan menutup seluruh tubuhnya memakai 3 lapis kain untuk laki-laki. Jadi untuk laki-laki yang lebih sempurna itu memakai 3 lapis kain. Lalu untuk yang lebih sempurna terhadap jenazah perempuan ialah dengan memakai 5 lapis kain, yang mana 3 diantaranya menutupi bagian yang berupa kerudung, yang kedua berupa baju, yang ketiga berupa samping atau sarung, dan yang keempat dan yang kelimanya 2 helai kain. Jadi untuk perempuan dibagi menjadi 5. Jadi yang lapis 1, 2, 3 itu 3 potong dari dada ke atas berupa kerudung. Yang keduanya dari leher ke pinggang berupa baju. Dan yang ketiga dari pinggang sampai ke kaki berupa samping atau sarung. Lalu yang keempat dan yang kelimanya berupa kain yang panjang yang bisa diikat bagian atas maupun bagian bawah. Itu diantaranya tata cara mengkafani jenazah. Jadi sekali lagi, minimal tata cara mengkafani jenazah itu baik jenazahnya laki-laki maupun perempuan cukup hanya dengan sehelai kain yang mana asalkan kain tersebut mampu menutupi seluruh bagian jenazah. Jadi di atasnya bisa diikat, di bawahnya bisa diikat, dan di depan belakang pinggirnya tertutup rapi. Cukup minimal walaupun hanya dengan 1 helai kain. Tapi ada yang lebih sempurna. Tata cara pengkafanan jenazah untuk laki-laki itu dengan 3 helai kain. Kainnya bebas panjang, tidak harus dipotong-potong kayak perempuan misalkan. Itu berupa 3 helai kain dilapis. Bisa 1 kali lapisan itu bisa menutup langsung seluruh tubuh atau bisa disambung-sambung. Misalkan ini banyak. Ini jenazah, 1 helai dulu, 3 helai. 1 di sini bisa, ini jenazahnya. Atau yang 2-nya lagi di sini, di sebelah kanan. Jadi misalkan 1 jenazah ini tidak tertutup semua pada lapisan pertama, itu tidak masalah. Nah, misalkan baru sampai sini ketutupnya. Nah, lapisan kedua ketutup sebelah sini. Lalu yang ketiga ketutup full, itu bisa. Atau bisa lapisan pertama langsung ketutup semua juga boleh gitu. Jadi tidak mesti 1 lapisan itu tertutup semua kalau kita misalkan memakai 3 lapisan. Tapi kalau hanya dengan 1 lapisan wajib tertutup
semua gitu ta, wajib tertutup semua bagian jenazahnya. Tapi kalau mau 3 lapis boleh, misalkan kainnya lebarnya kurang, misalkan segini nih lebarnya misalkan. Nah, bisa yang pertama sebelah sini, yang keduanya misalkan posisinya sebelah sini tempelin. Nah, jadi dilebarin. Nah, jadi bisa ketutup semua lapisan 1, lapisan 2, lalu yang ketiga. Nah, begitu juga perempuan, ada bagian buat atasnya pakai kerudung, jadi dari sini dipotong nih segini sampai sini potong, lalu dari sini berupa baju sampai sini lapisan kedua, lapisan ketiga dari pinggang ke kaki. Nah, dan yang keempat, yang kelima sama yang panjang yang bisa ada buat ngikat buat kepala dan kaki. Itu diantara harus prakteknya, itu mah prakteknya praktek ya. Kalau pemulasaran jenazah mah harus praktek, kayak cara memandikan, mengkafani, mensolatkan. Nah, tapi inti teorinya gitu. Kalau minimal untuk mengkafani jenazah itu tadi cukup hanya sehelai kain, asalkan bisa menutup seluruh bagian jenazah. Tapi untuk laki-laki tadi sempurnanya, lebih keutamaannya yaitu dengan memakai 3 helai kain. Untuk perempuan dengan memakai 5 helai kain, yang mana 3 diantaranya berupa kerudung, berupa baju, dan berupa sarung. Itu diantara minimal mengkafani jenazah. Adapun kesunahan-kesunahan lainnya, misalkan kayak menutupi lubang-lubang. Nah, itu menutupi lubang-lubang hidung, mulut, telinga itu dengan kapas disumpel dulu nih, sumpel. Ada yang mata ditutup pakai kapas. Terus 2 lubang kemaluan, nih tempat keluarnya kotoran, itu juga dikasih kapas sama ditutup lah, biar tidak keluar cairan, itu diantaranya. Terus dikasih kamper atau wawangian di naboehna gitunya, di kain jenazahnya dikasih kamper atau kapur barus. Nah, itu biar wangi diantaranya. Terus kalau laki-laki diharamkan memakai kain sutra, tidak boleh kain kafan itu untuk laki-laki tidak boleh memakai kain sutra, sebagaimana laki-laki yang masih hidup juga tidak boleh memakai pakaian yang berbahan sutra. Nah, ketika dia meninggal, dia misalkan orang kaya atau amanat kepada keluarganya bahwa kalau misalkan dia meninggal pengen dikafani dengan memakai kain kafan yang berbahan sutra, itu kalau untuk laki-laki haram, tidak boleh. Tapi kalau perempuan boleh-boleh saja. Itu diantaranya. Ada pertanyaan seputar mengkafani jenazah? Ya. Oh, warnanya. Warna, terkait warna disunahkan memakai yang warna putih. Tapi kalau tidak ada boleh warna lain, tapi hukumnya makruh gitu. Misalkan saya misalkan partai naon misalkan, ya, atau batik bercorak intinya, atau warna merah misalkan. Tapi sah-sah saja mengkafani asal tadi menutup, tapi hukumnya sekedar makruh. Jadi sunnahnya itu memakai yang warna putih itu untuk mengkafani jenazah. Ada lagi? Ya Pak? Boleh, nggak apa-apa, itu mah sekedar sunnah. Kalaupun seandainya tidak memakai wangi-wangian juga tidak masalah. Itu hanya sekedar sunnah. Itu sunnahnya memakai wangi-wangian. Ada pakai minyak wangi apa sih? Putri duyung biasanya, biar wangi lah gitu. Pak? Wah? Disiksik.
nya dimutilasi gitu nyawa tahu nya upami nya saaya nawe upami aya hijikeun gitu bungkus gitu upami tiasa diibakan heula ibakan nya asal diguyur we lah gitu. Tapi upami madorot janten misalkan getihna ka mana-mana tos we bungkus gitu. Bungkus we saaya nawe gitu. Engke upami tos dikubur menakan deui gali asupkeun we teu kedah dibuka deui si kain kapana mah teu kedah labetkeun we kadinya. Ada lagi mengkafani ya salahnya sadayana. Jadi kedah nama upami aya nu ngantunkeun urang kedah ikut berpartisipasi lah. Jadi upami aya nu ngantunkeun teh urangnya minimal ninggal gitu. Oh, gitu tata carana bilih suatu waktu kita berkesempatan untuk praktek gitu sekalian praktek. Nah, sekedar misalkan Pak Abidin misalkan lagi tata cara pemandian jenazah, pengkapani, ya kita bagusnya kita itu ikut berpartisipasi gitu biar kita tahu prakteknya. Kadang kalau hanya sekedar teori pas begitu praktek bingung juga gitu. Walaupun tahu teorinya gini tapi pas praktek kadang tidak tahu. Makanya kalau untuk jenazah itu pemulasaran jenazah harusnya alangkah lebih baiknya dibarengi dengan praktek. Nah, itu diantara tata cara pengkafanan jenazah. Tuh ini ada nih. Imam Al-Qulyubi berkata disunahkan memakai kafan yang berwarna putih tuh. Namun kalau misalkan memakai pakaian yang tidak berwarna putih tetap diperbolehkan dengan seadanya kain gitu. Misalkan kainnya adanya warna apa, misalkan kalau misalkan tidak ada warna putih boleh juga dengan memakai kain warna lain atau bercorak, tapi hanya dihukumi makruh tuh. Begitu juga haram mengkafani jenazah laki-laki memakai kain dari sutra tuh. Itu diantaranya. Dulu apa ya selain kain misalkan kulit binatang boleh atau asal kulit binatangnya yang udah disamak gitu, udah dikeringkan gitu. Kalau masih belum disamak kan najis. Ya boleh kalau misalkan tidak ada kain, misalkan asal plastiknya yang tidak transparan misalkan ya. Pampers harusnya dicopot dulu ya Bu ya, karena ditutup pakai kapas itu kan. Tapi kalau misalkan madorot terus-terusan keluar tidak masalah. Takutnya nanti pas disolatkan di masjid tembus misalkan keluar, nah itu ada cairan misalkan yang terus-terusan tembus, ya itu lebih baik ya misalkan kalau pakai pampers juga tidak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan hanya normal gitu, misalkan tidak pakai pampers juga tidak mengakibatkan keluar cairan terus menerus, yaitu usahakan dilepas aja pampersnya, diganti dengan kapas gitu. Ada pertanyaan nih, bagaimana tata cara mengkafani? Apakah wajib dikafani jika bayi yang keguguran? Ini kan kalau misalkan umumnya jenazah itu ya ini yang tata cara pemandian tadi pengkafanan itu terhadap jenazah yang normal. Maksudnya normal itu yang sudah lahir ke alam dunia, yang sudah misalkan yang sudah dewasa ataupun masih anak kecil. Tapi apabila si bayi yang keguguran misalkan masih dalam kandungan terus keguguran, terpaksa kan harus dikeluarkan. Nah ini ada pertanyaan, bagaimana, apakah tetap wajib dikafani atau hanya sekedar dibungkus kain biasa lalu dikubur, atau
cukup dikubur saja. Nah, terkait dengan bayi yang keguguran nih, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasifatus Saja Sarah Safinatun Najah, jawabannya beragam atau tafsil. Pertama, jika bayi keguguran sebelum masa normal kelahirannya, yaitu misalkan 6 bulan lebih sedikit, jika sudah ada tanda kehidupan seperti sudah bergerak, sudah bernapas, dan bahkan menangis, maka wajib diperlakukan layaknya jenazah orang dewasa, yaitu wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolatkan, dan wajib dikuburkan. Nah, udah sebelum masa kelahirannya, misalkan 6 bulan tadi, 6 bulan lebih. Lalu yang kedua, jika keguguran sebelum 6 bulan namun sudah nampak bentuknya, bentuk layaknya bayi, baik sudah mencapai 4 bulan atau tidak, maka wajib dikafani dan dimandikan tanpa perlu disolatkan. Nah, jika bayinya belum genap usia 6 bulan tetapi sudah berbentuk misalkan atau sudah bisa bernapas, maka wajib dikafani dan dimandikan lalu dikubur, tidak perlu disolatkan. Boleh, jadi tidak perlu, itu tidak wajib, tapi kalau mau disolatkan silahkan. Lalu yang ketiga, jika keguguran di bawah 4 bulan dan belum terlihat seperti bayi, maka tidak perlu dikafani dan dimandikan. Menurut satu pendapat bahkan boleh dibuang saja, tapi yang sunnah adalah dibungkus dengan kain lalu dikubur. Jadi tidak usah tata cara pengkafanan misalkan layaknya jenazah yang udah dewasa, tapi hanya sekedar dibungkus kain lalu dikubur gitu. Untuk yang baru misalkan 2 bulan udah keguguran, nah itu kan masih berbentuk dagingnya atau daging kimpelnya di Jawa tentu. Nah itu mah cukup dibungkus, kubur aja lah gitu. Lalu ada lagi pertanyaan nih, pas memandikan jenazah, kan jenazah itu diwudukan ya oleh orang ulama. Misalkan bagaimana hukumnya wudunya jenazah yang sudah disucikan disentuh orang yang bukan mahram, sementara yang nyentuh juga punya wudu, batalkah wudu keduanya baik jenazah ataupun yang menyentuhnya? Maka jawabannya, keterangannya di dalam kitab Kasifatus Saja halaman 22 menyatakan bahwa wudunya jenazah yang disentuh oleh orang lain adalah tidak batal, sedangkan wudunya orang yang menyentuh jenazah adalah batal. Jadi apabila jenazah udah diwudukan, ada orang lain yang menyentuh yang bukan mahram atau lawan jenis, maka wudunya jenazah itu tidak batal, tidak usah diwudukan lagi. Adapun yang menyentuhnya yang batal, itu yang menyentuhnya. Itu diantara tata cara mengkafani jenazah. Ada pertanyaan? Ya, Wak. Oh, eta mangke dina pengkuburan pemakamannya. Nah. Tenan naon pamihilap mah gitu. Nya eta jadi sunnah nate kedah ditempel-tempelkeun anggota wudu engke dina pemakaman jidat kan kita dibuka deui wa pemakaman teh si boeh teh dibuka kan dikieukeun tah si pipi kedah nyantel si hidung tah makanya kan posisina kedah yang ngigir
si mayat teh nyangigir itu. Terus ke pami di talian oke tah kan dina pengkafanan kan ngangge tali, si tali eta kedah diusahakan di sebelah kiri. Nah misalkan diikat kan tiap ini ada ikat, ada satu, ada yang 5 ikatan itu tidak ditentukan jumlahnya, yang penting asal rapih lah gitu. Nah si ikatan kain kapan teh berada di sebelah kiri dengan ikatan yang tidak mati gitu, talina teh dikiekeun karena kepas dikuburkan kan posisinya nu kanan di bawah, jadi gampang mukana gitulah gitu, bila dibukaan gitu si talina. Nah, itu diantara. Terus kedua jempol kaki diikat. Nah, sebelum mengkafani itu kedua jempol kaki, nah iya diikat, terus si tangan dikiekeun gitu. Sunahnya nya bade dikiekeun ge teu naon gitu. Tapi sunahna dikiekeun terus iya diikat oke, iya diikat 2 jempol tah. Itu diantara sunnah, ada sunnah ada wajib. Wajibnya mah tadi tetap cuman membungkus jenazah dengan sehelai kain tanpa diapa-apain misalkan. Nah itu wajibnya asal semua tertutup. Adapun keutamaan ataupun sunnah-sunnahnya seperti tadi ditutup sebuah lubang-lubangnya, terus diikat kedua jempol, terus tangan diposisikan di misalkan di sini di pusar, terus memakai wangi-wangian, terus laki-laki dengan 3 lapis helai kain, perempuan dengan 5 lapis helai kain, yang 3 diantaranya berupa kerudung, berupa baju, dan berupa samping atau sarung. Pasal selanjutnya, kewajiban orang yang hidup terhadap jenazah yang ketiga ialah mensolatkan. Paslun ari eta hiji pasal, arkanus sholatil janazati ari pirang-pirang rukun nyolatan mayit, nyolatan jenazah, eta sab'atun ayat 7. Rukun sholat jenazah ayat 7. Al awalu ari anu kahijina eta aniyatu niat. Asani jeung ari anu kaduana eta takbiro eta arba'u takbirotin 4 takbiran. Asalisu ari anu katiluna eta alqiyamu nangtung alal qadiri kajalma anu kawasa. Ar-rabi'u ari anu kaopatna eta qiraatul Fatihati maca Fatihah. Al-khamisu ari anu kalimana eta as-sholatu maca sholawat ala nabiyyi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati sabada takbir anu kadua. As-sadisu ari anu kagenepna eta ad-du'au ngaduakeun lil mayyiti ka mayit ba'da salisati sabada takbir anu katilu. As-sabiu jeung ari anu katujuhna nyaeta assalamu maca salam. Nah, jadi ini pasal menerangkan kewajiban orang hidup terhadap jenazah yang ketiga ialah mensolatkan. Adapun rukun-rukun sholat jenazah itu ada 7. Yang pertama ialah niat. Ya, biasa niat, nah, seperti sholat biasa, niat jenazah, niat sholat jenazah. Jika jenazahnya laki-laki, maka niatnya usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardol kifayah lillahi ta'ala. Niat saya mensolatkan jenazah laki-laki 4 kali takbir karena fardu kifayah karena Allah. Kalau perempuan usolli ala hadihil mayyitati
arba'a takbiratin fardol kifayah lillahi ta'ala. Biasa niatlah. Kalau makmuman usolli alaman sholla alaihil imam, niat saya mensolatkan jenazah yang disolatkan oleh imam. Tidak boleh kalau kita berjamaah jadi makmum. Kalau tadi jadi imam, misalnya sholli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayah imaman laita. Kalau sendiri usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayah lillahi ta'ala. Yang pertama ialah niat. Niat tetap tempatnya di dalam hati, waktunya ketika berbarengan dengan takbiratul ihram. Allah di situ melafadzkan niat di dalam hati. Kalau usolli ala itu sunnah, melafadzkan sebelum takbir itu usolli ala itu sunnah. Yang wajibnya itu ketika berbarengan dengan takbiratul ihram. Allah tadi dalam hati, niat saya mensolatkan mayit, misalnya itu biasa. Lalu yang kedua yang menjadi rukun di dalam pelaksanaan sholat jenazah adalah menggunakan 4 kali takbir termasuk dengan takbiratul ihram. Nah, niat Allahu Akbar, nah itu baru 1 kali takbiran, 4 kali. Lalu yang ketiga berdiri bagi orang yang mampu. Biasa seperti sholat pada umumnya, berdiri bagi orang yang mampu. Tidak boleh duduk. Kalau misalkan dia mampu berdiri, tidak boleh duduk. Berbeda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah walaupun mampu berdiri, dia boleh dengan cara duduk, tapi berbeda di dalam pahala. Tapi untuk sholat fardu, sholat jenazah itu kalau mampu berdiri harus berdiri. Kalau mampu berdiri dia duduk, maka sholatnya tidak sah. Lalu yang keempat membaca surat Al-Fatihah sesudah takbir pertama. Tadi niat takbiratul ihram Allahu Akbar, dilanjutkan dengan membaca Fatihah. Disunahkan membaca ta'awudz terlebih dahulu, tetapi tidak disunahkan membaca doa iftitah. Kalau misalkan sholat biasa kan disunahkan membaca doa iftitah. Kalau sholat jenazah tidak disunahkan membaca doa iftitah, hanya disunahkan membaca ta'awudz Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu Fatihah. Lalu yang kelima ialah membaca sholawat atas Nabi sesudah takbir yang kedua. Takbiratul ihram Allahu Akbar 1, lalu dilanjutkan membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, ila akhirih. Lalu takbir lagi yang kedua Allahu Akbar, lalu dilanjutkan dengan membaca sholawat. Minimal sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, minimal cukup. Yang lebih sempurna ialah sholawat Ibrahim seperti tahiyat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad sampai seterusnya. Itu yang lebih sempurna. Lalu yang keenam ialah berdoa untuk mayit sesudah takbir yang ketiga. Ya, tadi udah Fatihah kan baru 1 takbir, udah Fatihah, takbir lagi 2. Lalu lanjutkan membaca sholawat, dilanjutkan membaca takbir yang ketiga Allahu Akbar. Nah sesudah takbir yang ketiga itu membaca doa untuk mayit. Kalau laki-laki Allahumma gfir lahu warhamu, cukuplah Allahumma gfir lahu, cukup minimal gitu. Kalau misalkan nggak hafal, tapi yang lebih sempurna yang panjang Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wasi madhulahu wa adhilhu bil ma'i was salji wal barodi
wa nakihi minal khotoya kama yunaqas saubul abyanu binadanas wa abdil hudaran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'udzubika min adzabil qabri amin ada binar. Itu untuk jelajah laki-laki atau perempuan diganti haknya jadi hak domirnya jadi hak al-maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Mau dilanjutkan dengan baca Allahumma la tahrimna Allahumma la tahrimna wala tubtina ba'daha waghfir lana walha. Itu boleh, atau pembacaan Allahumma la tahrimna itu di takbir yang keempat. Misalkan udah ditutup segitu langsung dilanjutkan dengan takbir yang keempat. Sesudah takbir yang keempat mau baca doa itu Allahumma la tahrimna ajrahu wala tubtina ba'dahu waghfir lana walahu boleh, atau mau sesudah takbir keempat itu langsung salam juga boleh. Jadi untuk Allahumma la tahrimna itu boleh di takbir yang ketiga dilanjutkan sesudah Allahumma gfirlahu warhamu beres, mau dilanjutkan Allahumma la tahrimna ajrahu wala tubtina ba'du waghfirlana walahu boleh, atau nanti Allahumma la tahrimnya seperti kita umumnya di takbir yang keempat. Misalkan Allahu akbar takbir yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wala tubtina ba'du waghfirlana walahu, misalkan wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Baru yang rukun yang ketujuh ya membaca salam sesudah takbir yang keempat tadi. Udah assalamualaikum warahmatullahi. Nah untuk salam kalau sholat fardu itu cukup assalamualaikum warahmatullahi, tapi kalau untuk sholat jenazah disempurnakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai wabarakatuh. Nah, itu diantara tata cara pelaksanaan mensolatkan jenazah, rukunnya itu. Adapun posisi imam di kepala makmum jenazah laki-laki ataupun imam posisinya di depan perut atau pinggang jenazah perempuan itu sunnah. Itu mau posisinya begitu, mau itu sunnah, kesunahan itu. Adapun masalah sop juga sunnah itu. Jadi sopnya itu harus di 3 baris. Jadi walaupun makmumnya ada 3, misalkan 4 sama imam 1, si makmum itu kalau sholat biasa kan harus ke pinggir. Kalau jenazah disunahkan ke belakang. Jadi dijadikan 3 sop gitulah. Walaupun jumlahnya hanya sedikit, misalkan ada 3 orang makmumnya, tapi tetap 1, 2, 3. Nah ke belakang itu di sunnahnya. Ada pertanyaan seputar mensolatkan jenazah? Pahamlah insya Allahnya salat jenazah. Nah lalu yang terakhir nih, tata cara mengubur jenazah, kewajiban orang yang masih hidup terhadap jenazah. Terakhir atau yang keempat ialah menguburkan atau memakamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Paslun ari eta hiji pasal, aqalul dapni ari pangsa eutik-eutik nanguburkeun mayit eta huprotun sakedukan taktumu anu bisa nutupan eta kedukan roihatahu kana ambeuna mayit, kana bau ambeuna mayit, watahrusuhu jeung ngajaga ti eta huproh kana sato galak hewan buas, minas tina ngajaga ka eta mayit minas sibai tina sato galak. Jadi
Yang paling minimal dalam penguburan jenazah itu hanya satu galian yang mana galian tersebut bisa menutupi jenazah dari bau busuknya jenazah, misalkan 1 meter atau setengah meter lah, asal yakin bisa menutupi baunya jenazah dan bisa terjaga dari hewan buas, misalkan tadi korehku naon lah hewan buas gitunya. Nah eta cukup gitu. Wa akmaluhu jeung ari anu pangsampurnana nguburkeun mayit eta komatun satangtungan, jero nate satangtungan tah. Wabastotun jeung sabeber leungeun, lebarna sabeber leungeun. Wayudau jeung neundeun kana jenazah khadduhu, wayudau jeung diteundeun naun khadduhu pipina jenazah alat turobi luhureun taneuh. Wayajibu jeung wajib naon taujihuhu nyingharepkeun mayit ilal kiblati ka kiblat. Jadi minimal, nah ini tata cara penguburan jenazah. Batas minimal mengubur jenazah adalah dalam lubang yang mampu menutupi bau jenazah dan menjaganya dari binatang buas. Cukuplah misalkan lebarna sakumaha terserah, nu penting bisa nutupan bau jenazah dan terjaga dari hewan buas, cukup minimal. Adapun yang lebih sempurna dalam memakamkan jenazah ialah si lubang kuburnya itu setinggi orang berdiri sambil meluruskan tangannya ke atas. Tah sakieu. Misalkan rata-rata lah 2 meter misalkan cukup, tah itu lebih sempurna. Nah, dalam nate jero nate lebarna sabeber leungeun, tah lebarna teh sakieu anu sempurna nama, walaupun kapake nama sakieu gitu, tapi untuk bisa si yang menguburkan itu lebih leluasa, henteu dukdek kan, mau sempit teuing mah kan dukdek gitu, lebar gitu. Serta pipinya jenazah itu harus ditempelkan ke tanah, si pipina harus nempel, sok aya bantalan oge gitu kan, bantal. Terus wajib menghadapkan mukanya ke arah kiblat. Nah, posisinya miring tadi gitu, miring. Terus ngadamel tina taneuh teh bantalan supaya kana ganjelan supaya henteu ngaguling deui gitu. Nah, itu jenazah tempelan pinggir-pinggirna ku taneuh anu ngadamel lah itu sapertos balok tapi tina taneuh, tempel-tempelkeun dina pinggirna supados henteu balik deui, karena wajib menghadapkan mayit itu ke arah kiblat. Itu diantara tata cara menguburkan jenazah. Ada pertanyaan terhadap ya Pak? Nah, untuk jenazah, baik pemulasaraan dari mulai mensolatkan, memandikan, mengkapani, mensolatkan dan menguburkan. Mungkin untuk yang 3 mensolatkan, memandikan, mengkapani, mensolatkan, mungkin tidak ada perdebatannya, maksudnya bolehlah disegerakan. Tapi untuk pemakaman kadang menunggu keluarga. Nah, tetap yang terbaik itu harus disegerakan, karena bisa jadi kita berhusnudon kalau mayitnya mayit yang bagus, dia itu pengen segera bertemu dengan Allah.
pengen segera dikuburkan. Tapi kalau mayitnya yang jelek, menurut para ulama, dia itu pengen dilama-lamakan. Nantilah kedeilah entong waka dikubur sieun gitu kan. Kalau mayitnya jelek, tapi kan kita tidak tahu mayit ini jelek atau bagus, tapi kita berhusnudon karena pas sholat itu kan suka ada ishad. Apakah mayit ini mayit baik? Baik. Walaupun kita tidak tahu, tapi kita berhusnudon. Penting itu ishad itu. Apakah mayit ini mayit Islam? Islam itu kan ishad namanya. Itu adalah sekedar kita berhusnudon kepada mayit tersebut, walaupun kan kita tidak tahu. Tapi kalau kita udah tahu, oh ini kafir lah, tidak perlu mengucapkan ini mayit baik kalau misalkan kita benar-benar tahu. Tapi kan tetap husnul khotimah, su'ul khotimah kita tidak tahu. Bisa aja selama hidup dia misal agamanya di luar Islam, tapi begitu meninggal bisa jadi kan dia syahadat. Bisa jadi orang alim rajin ke masjid, begitu meninggal dia keluar dari agama Islam. Karena menurut para ulama ketika syakaratul maut itu ujian yang paling berat. Setan itu menggoda kita sampai akhir sakaratul maut. Nah, di dalam sakaratul maut itu maka disunatkan untuk talkin, dituntun sakaratnya sok Allah la ilaha illallah la ilaha illallah. Itu menuntun jenazah agar dia meninggal itu dalam keadaan membawa iman dan Islam. Karena di situ godaan terakhir setan, bebeakanlah ngagoda, nanti di situ terakhir. Karena kalau udah meninggal kan tidak bisa digoda lagi, tidak ada hubungannya gitu. Nah di situ makanya selama hidup mungkin setan gagal menggoda. Nah detik-detik terakhir ketika sakaratul maut, makanya ketika orang yang lagi sakaratul maut jangan dibiarkan sendiri, harus ditemenin, harus dituntun membaca kalimah-kalimah thayyibah. Teu kudu nu panjang, misalkan Allah Allah, biar dia ingat oh Allah Allah Allah. Nah, mudah-mudahan dengan dituntun dengan upaya kita menuntun jenazah, diharapkan dia meninggalnya membawa iman dan Islam gitu. Ada lagi? Ya Pak? Kalau jenazah belum dikafani nggak boleh disolatkan. Iya, karena auratnya terbuka. Harus tata caranya gitu. Tata caranya tetap satu, disolatkan dulu, dimandikan dulu, lalu dikafani, lalu disolatkan dan dimakamkan gitu. Kalau kita kan melayat dulu gitu kan, mendoakan aja gitu. Iya, mendoakan. Tapi kalau mau mensolatkan nanti si jenazahnya harus dikafani. Tapi biasanya pengkafanan itu langsung deh Pak. Sebelum dia digelar di rumah, di tengah rumah itu biasanya langsung udah dikafani. Jadi karena begitu memandikan itu jarang kan, misalkan udah dimandiin taruh aja, tutup aja dengan kain, jarang. Biasanya sesudah memandikan itu langsung dikafan, baik di rumah maupun di rumah sakit juga biasanya gitu. Pernah pengalaman itu ada yang Gimana Pak? jadi dibawa ke Cirebon sebelum dimandikan. Oh, mau dimandikan di sana? Oh. Ya berarti nanti disolatkan di sana aja. Kalau mau mensolatkan nanti solat di sini juga boleh. Mayitnya tidak ada nggak masalah. Disebutnya solat goib. Jadi solat jenazah itu tidak harus mayitnya kelihatan. Misalkan jenazahnya, misalkan kita punya saudara jauh meninggal, kita mau mensolatkan, solat. Tidak perlu dihadirkan jenazahnya gitu. Kalau ada jenazahnya ya lebih bagus sholatnya menghadap ke jenazah. Tapi kalau sholat jenazahnya tidak ada, tidak masalah, disebutnya sholat goib gitu. Ini apa sholatnya juga harus menghadap kiblat? Sholat, iya,
Sholat apapun bentuknya, apapun namanya, yang namanya sholat tetap harus menghadap kiblat. Karena pengalaman juga kan karena posisi jenazahnya di kita punya lumayan itu tembok. Harus, karena posisi jenazah itu berbaringnya si kepala di arah utaranya, arah utara. Nah, kan terus kita sholat di sini nggak boleh si mayitnya kepalanya di barat atau di timur, jadi sholatnya kita ke sana gitu. Kalaupun posisinya gitu, tetap sholat mah harus ke kiblat. Misalkan orang nyimpen jenazahnya nggak bener, misalkan kepalanya di barat atau kepalanya di sini di timur, tetap sholat mah tetap harus mengharap kiblat. Nggak boleh mentang-mentang jenazahnya gini kita sholat ke sini, nggak boleh. Tetap kalau Karena di sini kan tembok, ininya mepet. Di belakang Boleh, jangankan di belakangin jenazah, tidak ada jenazahnya pun boleh gitu. Nggak apa-apa Pak, misalkan jenazah di sini Bapak sholat di luar, misalkan kan kehalang tembok, tidak masalah gitu. Dan tidak harus luas kan sholat jenazah mah, karena tidak ada ruku dan sujud. Misalkan mepet banget, rumahnya sempit misalnya segini, hanya cukup jenazah dan kita berdiri bisa misalkan, ya cukup dan untuk iya kan cukup gitu, rapet lah gitu salat jenazah mah. Kayaknya kemarin pas terjadi kan begitu. Tetap kalau sholat, yang namanya sholat harus menghadap ke kiblat. Apapun sholatnya lah, mau sholat sunat, sholat wajib, Membelakangi jenazah nggak apa-apa. boleh. Ya, jangankan membelakangi, cuman ke adab itu kan istilahnya ke tata krama gitulah. Tapi kalau sahnya mah sah-sah saja. Jangankan membelakangi, jenazahnya nggak ada juga bisa, boleh gitu. Boleh. Nah di Mekah, ya gitu, boleh. Makanya tadi untuk posisi imam, jenazah laki-laki di kepala, perempuan di perut, itu mah sunnah gitu. Kalaupun tidak demikian juga tidak masalah, tidak harus gitu. Nah itu mah sunnahnya gitu yang dicontohkan Nabi. Untuk laki-laki kita ke kepalanya, untuk perempuan ke perutnya, ke badannya gitu. Ada lagi pertanyaan? Nah itu sunat Bu, sunat itu ke sunah, lebih ke sunah gitu. Itu di apa istilahnya, kalau hukum Islam itu kan ada dinisbatkan atau diserupakan dengan bayi yang baru lahir. Kalau bayi baru lahir kita mensolatkan, mengadankan itu karena istilahnya pengucapan selamat datang lah istilahnya kalau kata para ulama. Kalau yang meninggal itu perpisahan, jadi diadani juga, itu hanya sekedar sunnah gitu. Mau tidak diadani juga tidak masalah gitu. Tidak hanya panggilan sholat, kalau adan itu ada juga kan, kayak bayi baru lahir, tangan telinga kanan diadanin, karena tidak semua sholat itu menggunakan adan. Oh itu nggak tahu kalau argumennya gitu. Tapi kalau misalkan adan itu panggilan sholat, ada kok sholat yang tidak menggunakan adan. Sholat gerhana apakah adan dulu, atau sholat jenazah apakah adan dulu? Ya sholat wajib misalkan, ya sholat jenazah juga kan wajib kifayah. Nah jadi nggak masalah sih maksudnya. Makanya disebut sunnah itu karena ada perbedaan, makanya hukumnya sunnah. Kalau yang wajib nggak ada perbedaan, kayak tadi misalkan harus menghadap kiblat gitu. Nah kalau terkait sunnah
kalau kita yakin sholat mah adzan mah panggilan sholat, ya udah kita nggak usah, karena kita keyakinan kita bahwa sholat itu panggilan adzan. Jadi di luar sholat nggak boleh adzan. Nah itu berarti kita berkeyakinan ke situ, maka tidak usah kita mengadani. Tapi kalau kita berkeyakinan lagi mengikuti para ulama bahwa adzan itu bukan hanya sekedar panggilan sholat, karena setiap sholat tidak ada yang tidak memakai adzan. Mau adzan boleh. Lagian ya itu balik lagi lah, kalau kita berpikirnya logika juga, adzan itu kan bagus, maksudnya kalimah-kalimah Allah gitu ya, diperdengarkan ke jenazah gitu. Kalau secara logika ya baik, tapi balik lagi ke kita, kalau misalkan kita berkeyakinan ya tadi tidak sunnah, ya lebih baik jangan. Tapi kalau kita meyakini itu sunnah, makanya kalau kesunahan malah terserah. Kata Nabi juga, kalau sunnah itu terserah kalian mau pakai mau enggak. Ya mungkin kalau pengen dengan keyakinan, dengan kita yakin bahwa ini merupakan sunnah, berarti dapat pahala. Tapi kalau kita tidak yakin, jangan gitu. Itulah diantaranya. Ada lagi? Wak? Mati suri? Duka itu mah mati suri mah, Wak. Nya panginten nya saterang abdi ge kitu, netos 3 dinten cenanya udang deui tah duka wallahu a'lam eta mah. Wallahu a'lam eta mah duka eta mah. Kulan? Ngepeti makruh hungkul Wak, ngepeti mah makruh tiasa wae upami kondisina. Ya, upami kondisina teu darurat makruh, tapi upami kondisina darurat mah henteu makruh. Sapertos nuju Covid kan darurat eta mah henteu ngajantenkeun makruh gitu, boleh gitu pakai peti karena darurat. Tapi upami kondisina normal nya caket henteu tebih ngang hoyong nganggo peti ngan sakedar makruh, sah-sah wae dikubur nama. Tapi upami darurat mah teu janten makruh gitu, biasa we. Nah nya nu Covid mah kan diplastikon gitu. Nya eta mah ku darurat mah kawon sadayana oge ku darurat mah gitu. Darurat mah ku darurat mah nya sapertos tadi makan babi teh haram, tapi ku darurat mah janten teu haram gitu. Segala rupiah oge ku darurat mah kawon gitu. Terus teu aya deui jalan mah nya bebas teu ngaberatkeun. Aya deui atos tos ikat tabu genepnya alhamdulillah. Masalah pemulasaraan jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan hingga memakamkan udah kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita membahas tata cara pemulasaraan jenazah, kita lebih bisa berpartisipasi lagi bila mana ada tetangga atau keluarga atau siapapun yang ada kesempatan kita untuk berpartisipasi. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui tata cara pemulasaran jenazah, kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini ada guna dan manfaatnya. Yang benarnya itu yakin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kekeliruan, ada kesalahan, itu yakin dari kekurangan saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.